bahwa sesungguhnya air itu dari air. Ini adalah penjelasan dalam fikih yang nanti akan kita lihat. Para bapak ibu yang mulia, kaji kita malam ini adalah masalah mandi. Ini menunjukkan Islam ini tak ada agama lain. Coba carikan di kitab apa ada cerita tentang mandi, bahwa ternyata mandi itu diatur dalam Islam. Maaf, ada yang pernah pengalaman jadi orang Hindu sebelumnya? Mu'alaf di sini ada enggak? Ada yang mu'alaf? Baik, saya mau tanya, mu'alaf artinya kalau waktu untuk bersih dari haid, ada nggak ajaran Hindu mengajari harus mandi? Ibu mu'alaf dari Hindu atau dari mana? Hindu ya. Saya mau tanya, ada nggak ajaran Hindu bahwa perempuan yang bersih dari haid harus mandi wajib? Iya, mandi. Maksud saya dalam ajaran kitab suci disuruh apa istilahnya? Kalau bilang ustadznya apa di Hindu? Pendeta. Kalau gitu nggak ada. Kan gitu ya? Tidak ada. Kristen tidak ada. Yahudi ada. Tapi Yahudi banyak dimanipulasi sehingga ajarannya tidak benar. Ya. Nah, Islam sampai pada mandi diajari. Ini menunjukkan keluar biasaan Islam sebagai agama, mengajari kita untuk atau komplit. Jadi Islam itu bicara. Makanya kemarin ada orang tanya sama saya, Ustaz, kalau kita salah memilih pemimpin kan bertanggung jawab kepada Allah. Benar, bertanggung jawab saja. Jangan kau pikir cuma salah, bertanggung jawab saja. Benar, bertanggung jawab. Paham maksudnya kan? Tidak ada satu perbuatan kita kecuali akan kita pertanggungjawabkan sama Allah. Bapak, ibu sesak pipis pergi kamar mandi, tanggung jawab sama Allah. Apanya Ustaz? Bagaimana kau buang air? Bagaimana kau bersihkan itu? Nah, ini Islam itu di sini. Makanya kalau ada orang mengatakan Islam tidak ngurusin persoalan politik, nah itu nggak paham Islam. Islam ini agama yang sasarannya adalah fitrah manusia untuk menjaga kemanusiaan kita. Salah satunya ini. Luar biasanya Islam sampai ngurusin mandi. Nah, dalam Islam, dalam teori Islam, mandi itu ada beberapa, ada dua. Mandi wajib sama mandi sunnah. Masya Allah. Itu menunjukkan Islam itu bersih. Sahabat pernah ada bilang Nabi Muhammad itu orangnya wangi. Kenapa? Karena bukan masalah tubuhnya wangi, tapi memang Nabi itu bersih. Gak ada bau badan tidak enak di badan Nabi. Dia menjaga kebersihan dirinya. Pertama dia jaga mandi, kedua pakai minyak wangi selalu. Tiga, minyak wangi Nabi itu khas. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini penjelasan fikihnya. Mandi wajib. Ada mandi yang wajib. Tidak bisa tidak, harus mandi. Kalau tidak mandi, berdosa. Kalau tidak mandi, maka aktivitas ibadah tertentu tidak bisa dilaksanakan. Sama seperti sholat tidak bisa dilaksanakan kalau tidak ada wudu. Maka orang yang belum mandi wajib, dia tidak bisa sholat, dia tidak bisa baca Quran. Dalam arti kata memegang mushaf, ya, itu tidak dibenarkan. Baik, kita lihat ini hal-hal yang mewajibkan seorang mandi. Apa saja? 3 berlaku bagi laki-laki dan perempuan, dan 3 khusus bagi perempuan saja. Nah, ini menarik ini. Islam ini punya perhatian yang cukup luar biasa di seputar cerita mandi. Ternyata perempuan ini 6 sebab mandi. Laki-laki cuma 3 sebab. Ya. Kenapa? Karena 3 khusus bagi laki-laki dan perempuan, 3 lagi khusus perempuan saja. Yang pertama, hal-hal yang mewajibkan mandi yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Jadi kalau sudah terjadi ini, wajib mandi orang ini. Apa itu? Jima. Jima ini bersetubuh. Ya. Meskipun dalam keadaan dipaksa. Aku sebenarnya lagi enggak mood, Pak. Jadi mandi juga, ya mandilah. Jadi kata dipaksa, bagaimana kalau perempuan, na'udzubillah min dzalik, semoga semua keluarga kita, keturunan kita tidak ada mengalami diperkosa. Apakah
pemerkosaan itu mewajibkan dia mandi? Wajib. Aku nggak memandi karena aku tidak melakukan itu. Aku tidak berencana melakukan itu. Tetap wajib mandi. Ya, ya. Oke. Kemudian atau dalam keadaan tidur. Mohon maaf ini. Kita bicara fikih ini bicara kadang malu tak malu ya harus dibilang. Ibu tertidur, suami sedang semangat. Ibu tak tahu cerita sampai selesai. Begitu pagi, suami kita mau sholat, suami bilang, mandi dulu. Apa pula harus mandi? Tadi malam kita sudah bekerja sama. Nah, begitu. Ya, cuma ada ceritanya. Kok nggak tahu aku? Kau tidur. Jadi wajib mandi. Paham ya? Oke. Kemudian atau lupa. Jadi maksudnya yang dimaksud di sini jimaknya itu lupa. Lupa apa itu maksudnya? Mungkin dia sedang menyetubuhi yang bukan istrinya atau bukan suaminya. Mungkin karena suasana gelap sekali dia tidak tahu cerita begini begitu. Di sini juga kira-kira begitu. Tetap saja. Jadi apakah orang berzina wajib mandi? Saya mengatakan wajib mandi. Tapi jangan jadikan hukum. Itu nggak masalah berzina, asal wajib mandi. Nggak nyambung itu. Cuma kewajiban tetap. Ya. Sekalipun tanpa mengeluarkan sperma. Jadi hubungan sudah dilakukan, tapi tidak keluar sperma. Jadi, tapi tidak keluar, tidak apa-apa. Saya tidak sampai orgasme, nggak ada cerita. Yang penting idzal taqal jaldal kita. Kalau sudah ketemu dua kemaluan, wajib mandi. Ya. Kemudian baik terjadi pada kemaluan, na'udzubillah, atau pada anus, baik ada pelindung yang tebal atau tidak. Nah, ini yang agak sedikit terjadi khilaf ulama. Apakah mewajibkan mandi padahal tidak terjadi pertemuan langsung dua kemaluan? Ya. Kalau tidak terjadi pertemuan langsung dua kemaluan, mayoritas ulama mengatakan tidak perlu mandi. Mohon maaf, misalnya si suami masih bercelana, si perempuan masih bercelana, si istri. Jadi dia hanya mengambil asyik maksud saja, hanya sekedar itu. Nah, apakah ini mewajibkan mandi? Ya tidak. Tapi kalau dia sampai orgasme, si laki-laki mengeluarkan sperma, maka wajib baginya mandi. Walaupun tidak dengan terjadinya persetubuhan. Paham ini ya? Kemudian itu yang pertama. Apa yang menyebabkan mandi bagi laki-laki dan perempuan? Keluar, berjima atau bersetubuh. Yang kedua, keluar sperma, apapun sebabnya. Sebab mimpi, sebab apalagi onani. Onani itu swadaya, melakukan upaya agar spermanya mencari kenikmatan dengan hanya dirinya sendiri, baik laki-laki dan perempuan. Ini mewajibkan mandi. Ya, kalau bahasa laki-laki sering dipakai dengan istilah onani, perempuan itu masturbasi. Jadi kalau sampai keluar sperma, mandi, wajib hukumnya. Ya, Ustaz, kalau gitu boleh? Bukan cerita boleh ini cerita wajib mandi. Tadi kan saya sudah cerita tentang zina wajib mandi, bukan zinanya boleh. Onani wajib mandi, bukan cerita onani. Kita tidak sedang oke, tapi saya bahas tentang onani sendiri. Para ulama berbeda pendapat tentang keharamannya. Ada yang memutlakkan itu haram, ada yang mengatakan tidak, itu tidak haram. Tentu dengan beberapa catatan-catatan yang mendasarinya. Yang dimaksud dengan air, tadi hadis yang saya baca itu adalah cerita di seputar yang dimaksud adalah mani. Saya sudah pernah sampaikan apa itu mani, apa itu mazi, apa itu wati. Bisa bedakan Ibu? Apa itu mani? Bapak, ayo. Mani adalah cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki, berwarna putih dan kental.
dengan aroma yang khas biasanya. Mazi itu cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki, bening dan kental. Jadi dia tidak cair. Dia warnanya bening, tidak putih. Kalau dipegang, dia itu lengket. Itu mazi namanya. Ini biasa keluar laki-laki dan perempuan keluar. Ini kapan keluar? Ini keluar biasanya kalau syahwat seksualnya sedang naik. Sebabnya macam-macam, nonton film, melihat, berdekatan dengan suami, istri dan sebagainya. Nah, kalau keluar ini babnya najis. Ini tidak mewajibkan mandi, cuma dianjurkan berwudu. Ya, nggak perlu sampai mandi. Tapi bersihkan kemaluan, ambil wudu. Ini kalau yang keluar adalah mazi. Dan biasanya ini keluar ketika syahwat seksual sedang terangsang istilahnya. Wati ini beda. Ini adalah biasanya laki-laki. Ini keluar kalau kelelahan sangat atau kedinginan sangat, dan keluarnya sering bersamaan dengan air seni atau air kencing. Warnanya, dan biasanya satu tetes saja itu, warnanya kekuningan dan kental. Dan ini tidak mewajibkan mandi. Ya, Ustadz, bagaimana dengan seorang laki-laki yang sering kali mudah terangsang syahwatnya? Jadi dulu Ali bin Abi Thalib menceritakan atau bertanya, tapi dia titip kepada Rasul. Dia itu laki-laki yang mudah sekali terangsang seksualnya atau bagaimana, tapi yang pasti mazinya keluar. Maka oleh Nabi diingatkan untuk mencuci kemaluan dan berwudu saja, tidak sampai mandi. Sampai di sini paham ya? Ada pertanyaan? Sampai di sini tidak ada pertanyaan? Oke, baik, kita lanjut. Ummu Salamah istri Nabi ini, ya Rasul, apakah wanita bisa mimpi basah? Jawab Nabi, berbahagialah kamu, lalu dengan apa anaknya bisa mirip dengannya? Ini jawaban Nabi, ini jawaban yang kiasan, majas. Jawabannya, ya, bisa. Yang dimaksud artinya perempuan ini dia bermimpi bersetubuh, bisa terjadi. Tapi tidak semua perempuan mengalami hal yang seperti itu. Dan sampai dia menikmati mimpi itu, bisa terjadi. Ya. Kemudian mimpi basah yang tidak sampai mengeluarkan sperma itu tidak perlu mandi. Jadi kalau begitu mimpi basah, kemudian maaf cakap kita lihat celana kita tidak ada tanda bahwa sperma keluar, nggak perlu mandi. Ya. Jika seorang siuman lalu melihat ada sperma pada pakaiannya atau pada alas tidur yang tidak digunakan tidur oleh orang lain tapi digunakan tidur olehnya, ataupun alas tidur yang biasa dia gunakan untuk tidur bersama anak kecil yang belum balik, dan dia tidak ingat kalau ia bermimpi basah, dia wajib mandi. Pokoknya tempat tidurnya nggak ada orang lain, yang tidur cuma dia. Tapi kenapa ada sperma di sini? Aku baru bangun tidur. Kenapa ada bau sperma di sini? Nah, untuk meyakinkannya, pergi mandi. Nggak usah tuduh sana tuduh sini. Ya. Tapi kalau seorang melihat air sperma di tempat tidur yang biasa digunakan oleh tidur orang lain, jadi banyak orang lain tidur di situ. Nah, itu tidak bisa dia menghukumkan kecuali dia harus melihat dirinya. Oke ya. Kemudian jika seorang mengeluarkan sperma dan setelah mandi tidak lama dia mengeluarkan sperma lagi, dan dia harus mandi lagi. Misalnya laki-laki sudah mandi, terangsang lagi, dia deketin istrinya, dia bersetubuh lagi, mandi lagi, wajib. Ustaz, boleh nggak antara satu bersetubuh dengan bersetubuh yang lain saya tidak mandi? Boleh. Tapi dianjurkan sunnatnya untuk berwudu. Jadi misalnya dia sedang prima, stamina bagus gitu kan, kemudian dia mendatangi istrinya, dan setelah selesai dalam jarak beberapa waktu didatangi lagi istrinya, boleh. Ini diceritakan Nabi SAW pernah mendatangi istrinya satu malam sekalian semua. Jadi siap dari rumah yang sini dia pergi ke rumah yang sana, karena rumah istrinya berdekatan ya. Dan dia menyelesaikannya dengan satu kali mandi. Ya, oke. Kemudian meninggal dunia, ini wajib mandi, tapi jangan mandi sendiri. Nah, jadi udah meninggal jangan mandi sendiri, minta tolong sama orang. Nah, pokoknya udah tahu lah orang itu. Nah,
Kalau dia sudah meninggal, dia akan dimandikan. Ini wajib mandi bagi orang yang meninggal dunia. Ya, memandikan fardu kifayah. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang patah tulang lehernya karena jatuh dari unta saat ihram, kemudian dia meninggal. Nabi mengatakan mandikan dia dengan air dan daun bidara. Dia tetap dimandikan. Ya. Adapun orang yang mati syahid seperti di Gaza lah sekarang, itu tidak harus sampai dimandikan kecuali sipil. Kalau sipil dimandikan, disolatkan, dikafani. Yang tidak dimandikan itu pejuang. Jadi kalau pejuang mati, dia langsung disolatkan, dikuburkan. Nah, perlu dimandikan, dikafani, tidak usah. Ya. Tapi ada yang kemudian mereka menambahkan kain kafan kepadanya, boleh, tak ada masalah. Ya. Kemudian ini sudah 3 ya. Pertama, jima. Kedua, keluar sperma apapun sebabnya. Yang ketiga, meninggal. Ini laki-laki perempuan alaminya. Yang ketiga, yang kedua, yang mewajibkan khusus mandi bagi perempuan, haid. Haid ini yang paling penting ibu perhatikan adalah saat berhenti haid. Jangan datang penyakit. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Jika ibu sudah yakin bahwa haid ibu sudah berhenti, segeralah mandi. Ustaz, masalahnya kalau saya langsung mandi, sering terjadi setelah mandi masih ada lagi yang keluar. Nah, itu ibu yang ngerti. Kalau ternyata memang ada lagi yang keluar, setelah ibu meyakini, maka setelah ibu meyakini bersih, maka kembali yang keluar ini apa? Oh, dia masih darah haid. Kalau gitu ibu mandi lagi setelah itu. Makanya saya bilang ibu yang mengerti durasi haid ibu. Ustaz, saya durasinya tidak stabil karena biasanya orang yang menjelang usia tua, durasi haidnya tidak stabil. Dia sudah tidak jelas lagi. Haid tidak, bisa jadi sebulan tidak. Ada orang 8 tahun tidak haid, tapi kemudian habis itu haid lagi. Ya, yang seperti ini itu saya bilang tadi ibu tetapkan. Nah, sekarang ibu di waktu asar berhenti haid. Apakah saya harus langsung sholat asar? Lebih baik ya. Ustaz, tapi kebiasaannya setelah saya mandi biasanya keluar lagi. Nah, ini ada 2 kemungkinan. Pertama, ibu mandinya nggak betul. Apa yang nggak betul ini? Mohon maaf, Nabi menyuruh ya untuk membersihkan kemaluan bahagian dalamnya ini. Makanya sampai dianjurkan untuk meletakkan jenis kain atau kapas untuk mencuci atau membersihkan di dalam. Karena bisa jadi bahagian dalam itu ada sisa kotoran yang bisa membuat jadinya keraguan. Mohon maaf, karena jenis kemaluan perempuan dengan laki-laki itu berbeda. Maka dia harus bukan sekedar mencuci bahagian luarnya, tapi bahagian dalam. Artinya agak sedikit menjorok ke dalam dia bersihkan untuk kemudian menghilangkan keraguan jika nanti ada darah atau bercak kuning yang keluar setelah itu. Jika ternyata misalnya dia sudah mandi asar, maghrib mau sholat, masih terjadi kemungkinan dia masih keluar lagi, dia bisa menunggu sampai waktu maghrib. Saat maghrib lah dia sholat. Tapi kemudian ternyata kebiasaannya seperti itu. Mohon maaf lagi, ini mohon maaf lagi, apalagi jika berhubungan dengan suaminya setelah itu. Maka keluar lagi darah. Bagaimana menghukumkan darah ini? Ini kalau terkait dengan setelah dia bersih haid, dia wajib mandi. Setelah dia mandi, dia berhubungan suami istri. Tapi kemudian setelah dia berhubungan, keluar lagi darah. Itu yang disebut, bisa jadi itu sisa. Saya cenderung melihat dia tidak perlu mandi jika itu sisa haid, bukan darah yang keluar dari rahimnya. Ya. Tapi Ustaz, itu hanya terjadi kalau saya berhubungan dengan suami. Itu yang saya bilang tadi. Itulah makanya mandinya ibu harus dibersihkan dengan benar. Makanya ada perlakuan khusus. Ya, sekarang ini zaman sudah semakin canggih. Di zaman Nabi saja dianjurkan bagi perempuan untuk mencuci kemaluannya lebih spesial dari biasanya kalau mereka sudah bersih dari haid tadi. Ini yang pertama. Kedua, nifas. Nifas ini darah yang keluar. Nah, tunggu dulu. Haid itu berapa durasi paling lama? 2
2 minggu, 14 hari atau 15 hari. Kalau lewat ibu mandi, walaupun tetap berdarah, ibu sudah wajib sholat. Kalau sudah lewat, itu maksimal. Karena angka maksimalnya adalah 15 atau 14 hari tadi. Kalau kita bulatkan 2 minggu, 14 hari. Lewat itu tidak. Ustaz, saya haid 1 hari, nggak apa-apa. Nifas juga bisa 1 hari. Jadi secepat-cepat nifas itu 1 hari, selama-lamanya berapa? 40 hari. Makanya orang tua kita dulu ngayunkan anak di usia anak 40 hari, sebenarnya itu sekaligus peringatan atau semacam syukuran istrinya sudah bersih dari nifas. Maka dibuatlah mengayunkan itu, kalau dulu istilahnya mengayunkan, atau kalau bahasa kita sekarang akikah. Ya, itu di hari ke-40. Sebenarnya itu tadi sekaligus semacam tasyakur bersihnya istrinya dari nifas. Oke? Baik, kemudian melahirkan. Ini juga meskipun hanya segumpal darah atau seonggok daging, maksudnya ini prematur, tidak bukan prematur, apa namanya? Keguguran. Ya. Jika ia tidak bersalin, jika bersalin maka mandi nifas sudah dianggap cukup. Jika dia tidak bersalin, keguguran tetap wajib mandi. Apakah perempuan yang keguguran ada nifas? Nah, jadi kalau ada nifas maka dia menunggu nifasnya selesai. Kalau tidak ada nifas, setelah peristiwa keguguran dia wajib mandi. Paham ini ya? Oke ya? Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Jangan malu, persoalan fikih harus. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Gimana kalau kita kena darah orang lain yang kecelakaan waktu kita tolong? Darah najis. Baju kita kena darah, maka bajunya dibersihkan dulu baru bisa dibawa untuk ibadah. Oh enggak. Kalau kena darah orang kecelakaan, dia meninggal, tidak ada, enggak harus mandi. Nah itu nanti apakah memandikan, setelah memandikan jenazah, sunnat hukumnya orang yang mandikan jenazah mandi. Membantu orang kecelakaan, terkena darah dia, apakah kita wajib mandi? Ya tidak. Apakah sunnat mandi? Bukan masalah sunnat, tapi bersihkan najis. Karena najis apa ini? Darah dia. Paham ya? Oke, baik, silakan. Ustaz, misalnya si perempuan udah masuk waktu zuhur, tapi dia nunda-nunda sholatnya sampai di akhir mau asar. Tiba-tiba jam 3 dia halangan. Sholat zuhurnya ini harus dia qadha lagi atau tidak? Dia harus ganti karena dia melalaikan waktunya. Kecuali memang habitnya, dia memang sholat zuhurnya itu jadi kan tadi bahasanya menunda ya. Memang datang malasnya. Ya. Jadi begitu datang malasnya jam 3 atau memang dia udah tahu ini aku udah mau dekat-dekat halangan. Kalau bahasa perempuan ada apa? Segugut. Dia sudah alami itu. Nah ini sudah mulai ada tanda-tanda. Perempuan tuh tahu dia tanda-tanda kapan dia mau halangan. Sengaja di pendingnya sholat, nunggukan itu. Nah itu berdosanya. Kalau saya melihat itu diganti. Karena ganti qadanya itu adaan sebenarnya. Karena itu waktu sholat dia yang dia tunda sehingga dia terhalangi tidak bisa melaksanakan karena sebab haid. Begitu dia selesai haid, dia mandi, dia laksanakan sholat itu. Kira-kira begitu. Walaupun kaji yang ini terjadi khilaf di kalangan para alim kita bagaimana menyelesaikan. Saya cenderung kepada yang itu pendapat. Baik, silakan ibu-ibu. Ini program ibu paling banyak dibahas ini malam. Ada lagi ibu-ibu yang ingin bertanya? Kalau nggak ada kita lanjut ini. Ya, baik. Taruh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau rumah sakit itu kalau yang keguguran itu dikeluar dia harus mandi juga. Iya, itu kan tadi udah dibahas. Ya tapi kan dalam masih masa luka. Ya. Baik. Kalau dia sedang masa luka dan dia butuh sholat, dia tidak bisa kena air, dia tayamum. Jadi tidak mandi, dia tayamum. Yang sekarang yang ibu maksud apa ini? Dioperasi? Iya, maksudnya dia. Dioperasi. Kalau dioperasi dia nifas. Kan dia dibersihkan terus kan. Ya.
kuret lah. Nah, kuret. Tapi kan selain dari masa luka. Dokter lebih paham Ibu. Dokter lebih paham apakah dia segera mandi kalau tidak kalau tidak nifas. Karena dia dikuret sekalipun kan itu kan sebenarnya peristiwa kelahiran, tapi kelahiran yang sifatnya keguguran. Apakah keguguran ini mengeluarkan darah selanjutnya atau dia cuma itu saja, setelah itu dia bersih? Maka tadi kita mendapat penjelasan dalam kitab yang kita baca tadi, dia wajib mandi. Ustaz sekarang masalahnya dia luka, tanya dokter, bisa tak dia kena air? Oh tidak, jangan dulu. Kalau jangan dulu, maka jika dia mau sholat, dia tayamum. Paham Ibu? Jangan Ibu, Jadi kalau kita udah tahu sekarang ini bisa ulang lagi. oh iya, insya Allah boleh. Ibu bisa lakukan sekarang. Saya mandi atas peristiwa yang kemarin saya tidak tahu ilmunya dan saya laksanakan sekarang. Kira-kira begitu Pak. Ya, karena kemarin itu saya nggak mandi Ustaz, saya tak biarin aja gitu. Apakah sudah selesai? Oh sebenarnya sudah selesai dengan semua mandi yang Ibu laksanakan setelah itu dengan niat mandi wajib. Karena sudah terangkatkan hadasnya ketika Ibu mandi wajib yang kapanpun sebenarnya. Tapi tadi saya bilang, oh ya silahkan laksanakan itu dalam rangka taubat. Cara kita membersihkan diri kita di saat kita melihat kita ada masalah. Kenapa? Saya tak tahu kemarin, sekarang saya sudah tahu. Apakah harus saya mandi? Saya bilang semacam iqab, sanksi memberatkan kita mandi. Oke? Saya mandi untuk tujuan di mana saya tidak tahu di mana saya harus mandi ya Allah, maka mandi kali ini saya berharap mengangkatkan hadas yang pernah terjadi tapi saya tidak tahu itu hadas. Ya Allah, inilah mandiku itu. Nah, silakan seperti itu. Ya, lanjut Ibu. Kalau kira-kira orang tua kita juga dapat minyaknya gitu, itu gimana Ustaz? Udah, gak usah mikir yang lain. Iya. Karena orang tua kita, betul Ibu, saya Kalau saya di kampung-kampung ini juga dulu zaman saya anak-anak, ya walaupun saya tak tahu demi Allah saya tak tahu. Kami di rumah tak ada kamar mandi. Biasalah di kampung zaman itu mandi ke sungai. Tapi kami 9 Ibu. Artinya pasti ada orang tua saya berhubungan dan sepertinya ya mereka mandi. Cuma saya tak tahu. Namanya saya anak-anak, saya belum ngerti. Tapi kalau ditengok di rumah, tak ada mandi di rumah. Namanya mandi cuma tong separuh tong apa itu? Airnya cuma untuk air minum. Nah, kalau kita berasumsi jika dia tidak mandi, berdosakah dia? Berdosa. Apakah kita bisa menggantikan mandi orang tua? Kira-kira gitu mungkin tadi. Mana ada? Ya, sama anak kita malas mandi. Udahlah, kalau kau tak mau mandi, mau pergi sekolah, udah biar mak aja yang mandi dulu. Kan nggak mungkin gitu. Nggak ada, nggak nyambung itu. Ya, baik. Ada lagi? Ya. Ustaz, bagaimana Ustaz kalau seandainya kita sesudah haid atau sudah nifas atau lagi sesudah berhubungan badan, tapi nggak ada air di mana-mana pun, bagaimana caranya Ustaz? Tayamum. Tayamum ya. Tayamum. Kalau tidak ada air, tayamum. Kalau tidak bisa kena air, tayamum. Tapi udah bisa sholat tuh Ustaz. Ya, tayamum itulah untuk mengangkatkan hadasnya. Nanti kalau jumpa air baru sempurnakan dengan mandi. Nah, begitu. Cukup? Ada lagi? Tak ada. Baik, mandi sunat. Mandi sunat pertama laki-laki. Besok. Sunat muakkad. Mandi Jumat. Ustaz, bisakah mandi Jumat sembari saya berangkat mandi kerja? Bisa. Tapi jika kemudian kerja Bapak membuat baju bau dan berkeringat, itu sangat dianjurkan untuk mandi lagi. Untuk mandi Jumat. Bagaimana mandinya? Kita belum bicara cerita bagaimana cara mandinya. Tapi yang pasti mandinya basah semua, rambut sampai semuanya. Ya, oke, itu yang pertama. Dua, mandi Idul Fitri dan Idul Adha. Ini sunat hukumnya. Jadi Idul Fitri, Idul Adha disunatkan kita mandi. Mandinya seperti mandi wajib. Ketika mandi untuk mendatangi sholat istisqa, sholat minta hujan. Mandi mendatangi sholat gerhana dan sholat rembulan. Jadi gerhana matahari sama gerhana bulan kita mandi dulu dianjurkan. Kemudian mandi bagi orang yang selesai memandikan jenazah. Nah, itu yang memangku-mangku jenazah itu, dianjurkan sama dia untuk
untuk mandi. Orang kafir jika masuk Islam, ini sering saya kalau ada yang mu'alaf atau yang paling sering saya di Jami atau di Gaudia, itu kalau ada yang masuk Islam yang saya ingatkan pertama, mandilah segera sekarang. Itu sunat hukumnya. Orang gila yang sembuh, nah ini mandi sunat hukumnya sama dia. Wanita yang mengalami istihadah ketika darahnya sudah berhenti atau dia sudah sembuh. Istihadah itu darah kotor, darah kena penyakit, tidak stabil, dia keluar terus mengalir terus, ya walaupun yang disebut dengan mengalir ini setetes atau apa, tapi terus menerus mengeluarkan darah. Nah di saat dia sudah dinyatakan sembuh, dianjurkan dia untuk mandi. Ya, kewajiban mandi itu hanya ada dua. Pertama niat, yang kedua menyampaikan air ke seluruh tubuh. Disunatkan ketika mandi menghadap ke arah kiblat, membaca basmalah dibarengi dengan niat tanpa maksud membaca Quran. Ya, melainkan berzikir kepada Allah. Jadi bismillahnya itu dengan niat zikir. Kemudian menghadirkan niat dalam hati, membasuh kedua telapak tangan. Ini sebelum mandi nih. Kemudian menghilangkan kotoran seperti sperma atau apapun yang ada dalam tubuh kita. Baru kemudian berwudu, ya, seperti wudu yang biasa, baru ratakan air ke seluruh tubuh. Jadi kalau Nabi itu meletakkan, menyiramkannya dia bagian kanan dulu, ya, dia siram bagian kanan. Nah, yang hati-hati, mohon maaf, ini bagian ketiak ini mohon maaf juga belahan paha semua itu masuk, rambut dikeramas. Bagaimana kalau rambut perempuan panjang? Nggak ada lagi rambut perempuan panjang sekarang. Nggak ada. Rambut perempuan udah banyak kena potong pendek semua. Jadi nggak usah cerita rambut panjang. Tapi Ustaz memang masih ada. Oke, kalau masih ada, nggak usah buka sanggul, nggak apa-apa. Tapi rata-rata kalau tak usah buka sanggul, kesehatan rambutnya bermasalah. Jadi maksud nggak usah buka sanggul, dia cuma mencucurkan air, tidak membasahi semua. Itu dibenarkan. Ya, bagi perempuan yang punya rambut panjang, ya. Kemudian menyelai-nyelai pangkal rambut sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan yang sudah dibasahi air. Itu boleh dia. Jadi tangan kita udah basah ini, mohon maaf, misalnya ini yang dimaksud ini, ya. Nah, ini dianjurkan 3 kali. Kalau kita sekarang mungkin nggak terhitung lagi, apalagi udah pakai sampo, ya kan. Nyapanya pun udah nggak pakai hitungan. Nah, kemudian tertib urutannya. Kemudian mengusap 3 kali. Hal ini kalau dalam keadaan wudhu yang cenderung ringan saja dianjurkan, apalagi dalam mandi. Jadi jangan cuma siram saja, walaupun siramnya itu yang wajib. Basah ini semua udah selesai, ya. Tapi kalau mau nambah sunatnya, itulah dia pakai apa, brus, pakai sampo, pakai apa, silahkan. Nah itu dia. Nah kemudian membasuh bagian aurat yang tertutup meskipun sendirian. Nah itu pokoknya semua lah, ya. Selesai mandi junub dianjurkan membaca seperti hadis salat habis wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah itu dianjurkan. Apa yang makruh? Berlebihan gunakan air. Mandi satu bak sendiri, ya itu berlebihan, ya. Ya. Kemudian mandi di air keruh dan tidak mengalir, baik airnya sedikit maupun banyak, ini makruh. Boleh, tapi makruh. Kolam. Kemudian menambah lebih dari 3 kali. Nah ini kalau kita kebanyakan ini sudah lakukan, ya. Nyiram air itu nggak sedikit. Tidak berkumur dan istinsyak. Jadi sebelum mandi sebenarnya dianjurkan kita kumur-kumur dulu, baru istinsyak. Istinsyak itu masukkan air ke hidung, hirup dan buang. Itu dia. Yang dilarang, larangan yang berlaku dalam junub seperti larangan yang berlaku dalam hadas. Ini yang dilarang orang yang dalam keadaan junub. Tapi nanti kita lihat ini di waktu sebentar. Saya tanya dulu, ada pertanyaan? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Tadi yang Ustaz bilang kalau kita keguguran kan itu dikatakan bleeding, Ustaz. Ini bleedingnya karena sakit lambung terus kan mengeluarkan darah. Itu istihadah. Kalau sakit lambung istihadah. Istihadah itu darah kotor, dia mandi aja. Wajib mandi juga. Dia wajib enggak. Dia kalau bleeding yang sifatnya karena penyakit, dia tidak wajib mandi seperti dia tidak perlu mandi wajib. Karena dia bukan sedang dalam alasan yang mewajibkan mandi, tapi ada kotoran. Ini cuma dianjurkan mandi kalau sudah sembuh.
Ya, hukumnya sunnah. Baik, ada lagi? Apa yang dilarang kalau kita junub? Ibu, yang dimaksud dengan junub akibat persetubuhan atau dalam kondisi yang memang hadas besar tadi. Pertama, dilarang melakukan sholat, sujud tilawah, sujud syukur, tawaf maupun sunat maupun fardu. Dilarang menyentuh dan membawa mushaf atau menyentuh sampulnya jika memang ada sampulnya. Jadi Quran sama sekali tidak bisa dipegang. Berdiam diri dalam masjid meskipun hanya sebentar, kecuali karena darurat, seperti orang yang berlindung di masjid dan susah bisa keluar karena khawatir keselamatan nyawanya. Jadi kalau begitu, orang yang sedang haid, sedang nifas, dan juga baru bersetubuh, belum mandi, jangan ikut pengajian di dalam masjid. Ini dalam mazhab Syafi'i. Ya, Ustaz, kalau saya tetap mau ikut ngaji, ya tinggal ibu atur aja gimana caranya, tapi tidak masuk ke dalam. Ya, nah, itu kalau hukum dasar dalam mazhab Syafi'i. Kemudian membaca Quran, baik sedikit maupun banyak, termasuk sebagian ayat ataupun dengan niat membaca. Jadi dengan niat membaca Quran tidak dianjurkan, tidak dibenarkan bagi orang yang junub dalam pandangan mazhab Syafi'i. Walaupun dalam mazhab lain nanti tidak masalah. Kemudian itu saja diskusi kita. Sampai di sini, kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Kalau tidak ada kita tutup. Dan pertanyaan bisa melebar, tapi jangan tanya siapa presiden yang menang. Waktu mandi Jumat pertama itu, kita kan bekerja paginya, kerja di lapangan, ya. Terus berkeringat sudah kan. Apakah mandi lagi atau cukup dengan membersihkan? Mandi sunatnya sudah, tapi tetap menjadi sangat dianjurkan mandi karena dia sudah berbau yang tidak enak. Karena pergi Jumat itu tinggi hari raya. Bagaimana kita berangkat hari raya? Itulah buat wangi, bajunya rapi. Jadi kalau pada saat kita kerja, kalau bisa di hari Jumat, sebenarnya dianjurkan sama kita untuk bawa pakaian yang bersih. Jadi ada pakaian ganti yang kita nyaman memakainya. Orang juga nyaman duduk di samping kita. Ibu-ibu bisa nggak sholat Jumat? Bisa. Kalau saya udah sholat Jumat, Ustaz, apa sholat zuhur? Tak usah. Wah, kalau gitu boleh dong sholat Jumat, Ustaz. Boleh. Tapi di masjid mana ibu bisa sholat Jumat di Medan ini? Tinggal ibu cari. Ada satu masjid, tapi saya cuma jumpa satu saja. Masjid Taqwa. Tapi itu zaman dulu, saya nggak tahu sekarang masih dibuat. Ada masjid, saya pernah dulu, setiap Jumat saya ngisi khutbah Jumat, tapi zaman saya masih mahasiswa itu, di daerah Jalan Bambu sana. Ada masjid Taqwa di sana, saya lupa, sampai sekarang saya tak ingat lagi posisi masjid. Iya, 30 tahun yang lalu. Tapi tak ada lagi, Al-Jad udah luber, jamaah udah tak ada Pak. Masjid Tajul Madras bisa kalau disiapkan. Lagi ada sampai di jalan. Lagi-lagi ada sampai di jalan. Lagi ibu ya. Gaudiah mungkin. Gaudiah lantai 2 kan? Dipakai juga. Sama anak-anak yang dipakai juga. Itu kalau gitu tak ada. Yang dekat-dekat kita tak ada. Tapi Ustaz, kalau saya tetap mau ikut bisa kan? Dia tinggal ibu ngatur safnya aja. Ada di mana? Masjid mana itu? Masjid Raya masih. Ada ya, tapi di teras Ustaz. Iya, memang safnya perempuan lah, safnya perempuan. Artinya perempuan boleh sholat sunat, tapi tidak wajib sholat sunat. Sholat Jumat. Dan kalau dia sholat Jumat, dia tidak usah lagi sholat zuhur. Nah, begitu. Baik, ada lagi? Cukup? Oke. Baik, kita tutup doa ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al hadha jam'ana fi hadha al-majlis jam'an marhumah wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ansur al-mujahidin fi Filistin wa ahlik al-kafarata wal zalimin khususan min al-yahudiyyin al-harbiyyin fi Filistin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.